Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Pelayangan TV semuanya. Jumpa lagi dengan channel Pelayangan TV. Dan kali ini kita akan kita liput ya teman-teman. Ini saya sedang berada di Pasar Pahing Tanjung teman-teman. Dan di sini hanya ada beberapa ekor burung kolibri. Kolibrinya ada dua ini ya teman-teman, ada dua jenis, yaitu kolibri soko ontong dan juga kolibri kelapa atau manggar. Ini hanya ada 4 ekor teman-teman burung kolibri, yang 1 manggar, yang 3 sokon. Teman-teman pasti sudah tahu mana yang burung sokon dan mana yang burung manggar. Jadi kalau yang manggar itu yang besar teman-teman, yang lebih besar ukurannya daripada sokon. Nah itu yang merem-merem itu yang besar tuh manggar teman-teman, atau kolibri kelapa. Sama dari keluarga kolibri juga, pemakan nektar, namun dia lebih besar ukurannya. Namun kalau yang 3 agak kecil itu namanya soko ontong teman-teman. Kenapa tidak ada trotolnya, kenapa tidak nopeng? Ya karena itu masih sokon ijoan teman-teman, alias masih bereng ya teman-teman. Jadi belum ada tanda pasti dari jantan atau betinanya. Karena kalau sokon itu kalau sudah positif jantan, jika sudah ada trotolnya ataupun titik hitam pada bagian leher ataupun di sekitar leher. Jadi kalau ini masih ijoan semuanya teman-teman. Manggarnya juga ijoan, soko ontongnya juga ijoan. Menurut saya ini karena sokonnya cuma ada 3, jadi saya langsung memprediksi bahwa hanya ada 1 soko ontong yang jantan, yaitu yang itu teman-teman, yang tengah, dia nangkring di tengah ini. Nah itu dia nangkring di tengah. Kenapa saya katakan itu prediksi kuat jantan meskipun saya belum memegang? Karena yang pertama, jika dibandingkan dengan yang satunya, posturnya dia lebih panjang teman-teman, ini lebih panjang, lebih besar. Dan kita tunggu nanti di bagian dadanya kita bandingkan juga. Iya itu, dadanya itu warnanya kuning-kuning cerah teman-teman, kuningnya tegas gitu ya kalau jantan. Kalau sokon hijauan jantan itu memang sedikit susah kalau belum pernah ya teman-teman. Namun kalau sudah tahu tentunya akan lebih mudah juga. Jadi untuk sokon hijauan jantan itu bisa dilihat dari beberapa ciri teman-teman. Mungkin teman-teman yang belum tahu akan saya kasih informasi sekedarnya, sepengetahuan saya, sepengalaman saya. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan, namun jika itu memang bermanfaat ya silahkan di share video ini. Yang pertama teman-teman, soko ontong hijauan yang jantan itu memiliki postur yang lebih panjang dan besar posturnya. Posturnya panjang dan juga besar. Berbeda dengan yang betina itu yang sebelah kirinya itu. Sebelah kanan kita itu, dari kita kanan itu kecil, dia itu betina teman-teman. Meskipun dia juga masih bereng, masih muda, tapi dia betina. Kenapa saya katakan betina? Karena posturnya kecil. Ya kalau dari postur itu sudah kelihatan ya teman-teman, postur yang kecil. Kalau soko ontong yang kiras yang satunya itu yang suka nempel-nempel di kandang atas itu juga 50-50 teman. Artinya kalau dikatakan betina juga belum pasti, kalau jantan pun juga belum pasti. Karena itu secara postur yang kiras itu juga lumayan panjang ya. Kalau yang betina itu ya kecil sekali itu. Rata-rata burung soko ontong yang jantan itu memiliki postur yang panjang dan besar, seperti yang itu nomor 2 dari kanan. Kemudian dilihat dari ciri keduanya teman-teman, dari alisnya. Nah ini meskipun belum paten ya, artinya tidak ilmiah, tapi biasanya kalau sokon dengan alis mata yang panjang dan tebal kuningnya itu dia jantan. Ya alisnya. Tapi ada juga jantan yang alisnya tidak panjang, itu ada juga. Berarti memang ciri patennya bukan pada alisnya. Yang kedua, yang selanjutnya itu dari paruhnya teman-teman. Nah ini malah justru yang paling akurat menurut saya, paruh soko ontong yang jantan. Kalau yang hijauan ya, itu paruhnya pasti lebih panjang dan lebih besar di pangkal paruhnya. Itu sudah tidak bisa ditawar lagi, karena memang itu ya mungkin itu salah satu ciri-ciri utamanya teman-teman.
Soko ontong ijoan yang jantan itu paruhnya lebih besar dan panjang daripada soko ontong betina yang paruhnya lebih kecil dan pendek. Tuh. Kemudian dari sorot matanya juga bisa dilihat sebenarnya teman-teman. Kalau cantik itu biasanya soko ontong ijoan yang betina. Tapi kalau yang jantan yang tengah ini tatap matanya itu tajam. Dan ukuran matanya, bola matanya juga lebih besar. Itu sekilas saja ya, artinya kita tanpa memegang pun sebenarnya bisa. Ini yang paling kiri, dia berdiri di paling kiri teman-teman. Dia minum susu kental manis. Sebenarnya kondisi ambiokan di sini tidak begitu bagus. Karena apa? Karena ini saya yakin 4 burung ini semuanya mengalami yang namanya kurang gizi teman-teman. Jadi itu pasti agak nyilet, itu pasti. Karena terlihat sekali burung soko ontong yang tidak nyilet itu tidak seperti ini. Pasti dia bulunya seger, kenceng, ya, dan lebih agresif. Kalau ini pasti nyilet, apalagi yang manggar ini ya, yang kolibri kelapa itu, ya itu sakit itu. Itu harus dikasih perawatan ekstra. Nah kalau ini dia meskipun dia agak kurus, kelihatan sekali agak kurus ya, tapi dia masih dokoh makan. Dia masih doyan makan, sehingga ini masih bisa kita selamatkan teman-teman. Jadi nanti akan kita pelihara di rumah dengan menu yang lebih apa ya, lebih menyehatkan lah. Jadi teman-teman, kalau untuk sokon ijoan ya seperti ini jantan. Kenapa dikatakan jantan? Karena tadi posturnya lebih panjang, paruhnya lebih panjang dan tebal, kemudian bola matanya juga lebar, alisnya juga panjang dan tegas kuningnya. Ada satu lagi, yaitu dari kita lihat dulu dari kepalanya teman-teman. Kepala yang sokon ijoan jantan itu pasti kepalanya dia lebih besar. Ini kepalanya besar, tidak kecil teman-teman, tidak kecil tapi dia besar nih. Ya ini sebenarnya burungnya gagah sekali nih, posturnya bagus, tapi karena dia agak nyilet jadi terlihat lebih kecil ya. Tapi ini pasti kalau sehat, kalau gemuk ya, itu pasti ini sangat bagus ini posturnya. Untuk informasi, harganya cukup murah teman-teman. Ijoan di sini dijual harga Rp10.000. Rp10.000 kita sudah bisa membawa soko ontong, bebas milih. Tapi karena saya cuma yakin dengan yang satu ini, jadi saya cuma beli satu ya untuk soko ontongnya. Ya rata-rata kalau burung ambiokan pasti giras mapan ya teman-teman, ataupun agak giras lah, nggak bisa jinak. Karena biasanya kalau jinak itu ya sakit. Kalau untuk burung bahan, ya itu teman-teman. Mungkin teman-teman sedang bingung ketika ngombiok burung soko ontong ijoan, ya kita pegang aja tadi poin-poin pentingnya. Yang pertama, warna kuningnya di dada ya, itu kuningnya itu tegas, tidak pudar ya teman-teman. Kuningnya tegas sekali dan terang gitu. Kemudian dari posturnya panjang, besar, kemudian dari kepalanya pun juga lebih besar, tidak kecil ya. Kalau betina itu seperti pleci itu juga kecil. Tapi kalau yang jantan itu pleci itu kepalanya lebih besar daripada yang betina itu kecil. Jadi memang dari ukuran kepala sudah bisa dibedakan teman-teman. Lalu dari matanya juga bisa dibedakan. Semakin besar bola matanya, semakin tajam tatapannya, itu biasanya jantan teman-teman, meskipun dia belum keluarkan throttle-nya. Oh iya teman-teman, jadi untuk dari ijoan sampai ke throttle itu biasanya yang pernah saya alami itu, kalau ijoannya itu masih sangat muda, itu bisa 3 bulan baru keluar throttle-nya teman-teman. Tapi kalau udah ijoan peringnya tinggal dikit atau tinggal tipis, itu biasanya 1 bulan itu sudah keluar throttle-nya kalau jantan ya. Tapi kalau betina tidak mungkin akan keluar warna hitam throttle-nya. Jadi teman-teman harus berhati-hati, cermat dalam memilih burung sokon ijoan. Ada banyak keuntungan untuk sokon ijoan teman-teman. Yang pertama, kita masih bisa memasteri dengan mudah masuknya. Lalu sokon ijoan juga lebih cepat jinak teman-teman. Dan yang ketiga, dia bisa lebih mudah dalam beradaptasi makanan. Jadi kalau kita mau melatih makan roto, makan ulat kandang, ataupun menu racikan lain, itu akan lebih mudah daripada yang full metalik ya. Jadi ini sangat worth it, sangat menguntungkan untuk teman-teman yang mau belajar memelihara soko ontong. Pilih yang ijoan, karena selain murah, dia juga lebih menguntungkan teman-teman. Kalau keluar throttle tuh harganya bisa sampai
25.000, 30.000 kalau bahan. Bayangkan kalau itu dirawat dari hijauan, kemudian throttle dan sudah bunyi, itu maka harganya pun di atas Rp50.000 itu pasti ya. Apalagi kalau sudah doyan kroto, doyan ulat kandang, kondisi badannya bagus, dan kalau bisa pasang ring ya itu makan lebih bagus teman-teman. Tapi karena saya tidak punya ring dan saya tidak mau memaksakan si burung dipakaikan ring, ya saya nggak kasih ringnya. Itu teman-teman sedikit informasi dari saya dari Pasar Tanjung, Paingan Tanjung. Semoga bermanfaat, semoga menghibur. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada lebihnya silahkan share di sosial media teman-teman. Bantu subscribe Layangan TV dan tekan loncengnya. Kita akan sambung lagi di video-video berikutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Layangan TV.